Selamat datang kembali di kelas material dan proses manufaktur. Saya Teddy yang akan menyampaikan materi pada sesi ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan steels. Ya, steels adalah campuran besi dengan karbon dengan komposisi sekitar kecil dari 1,4 persentase berat karbon. Oke. Di slide yang telah ditampilkan, steel dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah low alloy steel dengan high alloy steel. Low alloy steel artinya adalah komposisi dari pencampur pada logam ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan high alloy steel. Sedangkan high alloy steel selain dari karbon juga memiliki campuran dengan elemen lain seperti vanadium, molybdenum, tungsten, dan juga bahkan nikel. Pada kesempatan ini yang mau saya highlight adalah bagaimana caranya kita bisa melihat tren atau kecenderungan perubahan sifat mekanis dari suatu steel dilihat dari seberapa besar konsentrasi karbon yang terkandung pada komposisinya. Silakan perhatikan slide yang telah dipaparkan, terutama pada bagian tengah yaitu hardenability dengan tensile strength. Hardenability artinya adalah kemampuan untuk mengeras. PS adalah tensile strength, EL adalah elongation. Jadi ada 3 sifat mekanis yang dibahas dibandingkan terhadap 3 atau 4 tipe steels ini. Pada data ini terlihat bahwa hardenability pada steel low alloy berdasarkan pada jumlah karbon yang terkandung pada campuran ini, semakin banyak jumlah karbonnya, hardenability-nya semakin tinggi. Ya. Jadi kemampuan untuk mengerasnya semakin tinggi. Dengan kata lain, alloy ini bakalan lebih keras gitu ya. Jadi di sini notasinya menggunakan 0 sampai +3. Tren yang sama juga dilihat ataupun disampaikan pada tensile strength. Yang awalnya pada low carbon memiliki nilai tensile strength relatif lebih rendah. Ketika karbonnya nambah, lama-lama semakin tinggi. Sehingga high carbon steel memiliki kecenderungan tensile strength yang lebih tinggi dibandingkan low carbon steel. Namun yang menarik adalah ternyata pada elongation trennya berubah. Yang sebelumnya tensile strength memiliki hubungan positif terhadap jumlah karbon, untuk elongation semakin banyak karbon yang terkandung dalam suatu campuran, elongation dalam suatu metallic alloy kecenderungannya semakin kecil. Ya. Jadi low carbon steel memiliki elongation yang cukup bagus, sedangkan high carbon steel memiliki elongation yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan low carbon. Sehingga kita bisa memaknai bahwa sifat hardenability dan tensile strength berbanding terbalik dengan elongation dari suatu material. Dan hubungannya dengan karbon ataupun jumlah karbon pada campuran metallic steel adalah semakin banyak karbon, semakin gampang untuk dikeraskan, semakin tinggi tensile strength-nya, namun elongation-nya semakin kecil. Okay. Oleh karena adanya perubahan sifat mekanis yang cukup signifikan ini, aplikasi ataupun penggunaan dari steel ini berbeda-beda. Contoh, misalkan yang kelompok pertama yaitu kelompok plain low carbon steel. Di sini terlihat bahwa contoh aplikasinya adalah pada automotive structure atau sheet. Simpelnya, aplikasi dari penggunaan material ini bisa kita lihat pada material pembentuk bodi dari suatu mobil.
yang bentuknya bisa melengkung, bisa menjadi beberapa bentuk yang unik, bergantung kepada keadaan si stamping proses. Bentuk-bentuk unik tadi bisa direalisasikan dikarenakan hardenability dan tensile strength dari low carbon lebih rendah, dan kemampuan untuk mengubah bentuknya yang dikuantifikasikan dalam elongation untuk low carbon relatively lebih tinggi. Sehingga dengan gampangnya kita bisa mengubah bentuk dari suatu bagian bodi dari metal, bodi dari mobil dengan menggunakan material low plane carbon. Sedangkan sisi ekstrim lainnya adalah pada high carbon steel digunakan untuk aplikasi diimplementasikan pada sesuatu yang membutuhkan kekerasan yang tinggi. Contohnya adalah sesuatu yang kita gunakan untuk memotong seperti drills ataupun mata bor, gergaji, dan sesuatu yang kita gunakan untuk menekan. Ini istilahnya die set ataupun cetakan suatu metal stamping. Oke. 3 aplikasi ini membutuhkan material yang memiliki tingkat hardness tinggi. Kenapa? Karena ketika digunakan, benda-benda ini bakalan mengalami gesekan dengan benda lain. Sehingga agar benda ini tidak mengalami perubahan bentuk, diharapkan material pembentuk dari mata bor, gergaji memiliki nilai hardness yang tinggi. Dan itu bisa direalisasikan pada high carbon steel. Seperti contoh ini. Oke. Selanjutnya yang menarik adalah pada bagian high alloy. High alloy merupakan campuran steel dengan konsentrasi karbon yang tinggi, namun diberikan tambahan elemen pencampur lainnya seperti kromium, nikel, molybdenum, tungsten, dan vanadium. Oke. Salah satu contoh high alloy adalah stainless steel, yang keunikannya adalah stainless steel ini adalah yang utama memiliki kemampuan ketahanan terhadap korosi, ya, yang disebabkan oleh karena adanya lapisan oksida yang dibentuk oleh kromium dan nikel. Oke, keunikan lainnya adalah stainless steel ini mampu digunakan pada ruangan ataupun lingkungan yang memiliki temperatur tinggi. Contoh seperti pada bilah jet tempur, ya. Jadi pada mesin jet yang bakalan berputar sekian puluh ribu RPM atau bukan lebih dari itu akan mengalami peningkatan panas sampai ke level 800 derajat Celcius ke atas. Sehingga penggunaan material pada bagian tersebut mesti mampu tahan temperatur setidaknya 1000 derajat Celcius. Salah satu contohnya penggunaan yang reasonable adalah stainless steel. Oke, jadi dari sini saya harapkan kita bisa memahami bahwa satu, terdapat impact secara positif dan negatif ketika terjadi perubahan komposisi dari suatu metallic alloy. Untuk kasus ini, perubahan karbon terlihat impact-nya pada hardenability dari suatu alloy, efeknya positif, dan juga efek positif pada tensile strength. Namun efek yang secara inverse terjadi pada elongation. Artinya semakin banyak karbon, kecenderungan elongation-nya semakin kecil. Nah, untuk beberapa aplikasi khusus, contoh stainless steel, dengan kontribusi ataupun sifat dari elemen pencampur lainnya, memiliki keunikan pada aplikasi yang bisa digunakan pada industri-industri tertentu. Sekian untuk materi sesi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harapkan bisa dipahami dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.